Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hafiz Wicaksono dengan nomor NPM 1911177. Kelas Manajemen 22B dengan dosen pengampu Bapak Ade Chandra SMMM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen hutang. Pengertian manajemen hutang. Manajemen hutang adalah proses pembayaran hutang dengan melibatkan pihak ketiga yang memang dimaksud untuk membantu orang yang terlibat hutang. Manajemen hutang melibatkan pihak ketiga yang dimaksud untuk membantu orang yang berhutang untuk membayar hutangnya. Banyak perusahaan yang khusus bergerak di bidang konseling kredit menawarkan rencana manajemen hutang untuk membantu orang yang terlibat hutang dan kredit yang besar agar keadaan keuangan mereka membaik. Definisi sederhana dari manajemen hutang adalah praktik rutin untuk lebih mengurangi hutang adalah praktik rutin untuk mengurangi pengeluaran uang daripada menghasilkan. Definisi lain menyebutkan bahwa manajemen hutang adalah rencana pembayaran yang lebih terstruktur yang dirancang oleh pihak ketiga yang merupakan hasil dari perintah pengadilan atau hasil inisiasi pribadi. Rencana manajemen hutang meliputi serangkaian langkah di mana layanan pihak ketiga bekerja dengan bantuan dari orang yang berutang. Langkah pertama biasanya melibatkan penggabungan semua daftar kreditur dan jumlah yang dihitung pada masing-masing kreditur. Beberapa kreditur tidak layak untuk dimasukkan ke dalam rencana manajemen hutang dan biasanya hutang terjamin seperti pinjaman mobil dan rumah dimasukkan. Ketika data-data kreditur digabungkan dan jumlah hutang dijumlahkan, jumlah pemasukan dan pengeluaran penghutang seperti pembayaran sewa, pembayaran mobil, dan biaya pengeluaran tempat tinggal dan lainnya juga dijumlahkan. Pihak ketiga membantu dengan rencana manajemen hutang, kemudian membantu penghutangan untuk menentukan jumlah maksimal dari uang yang tersedia untuk dialokasikan pada rencana pembayaran hutang. Dalam banyak kasus, layanan pihak ketiga akan mencoba untuk menetapkan beberapa jumlah hutang dan tidak dimasukkan atau menurunkan bunga yang dikenakan selama periode pembayaran. Bagaimanapun, penting untuk memahami bahwa berpartisipasi dalam rencana manajemen hutang akan berimbas pada nilai kredit, dan kredit yang tersedia tidak dapat diakses dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada tujuan manajemen hutang. Secara sederhana, tujuan adanya manajemen hutang adalah salah satu cara mengelola utang agar berjalan sesuai rencana. Maknanya, baik pihak peminjam maupun pihak pemberi hutang dapat mencapai tujuannya masing-masing. Manajemen pengelolaan hutang bertujuan membantu pihak pinjaman mendapatkan dana atau aset untuk melunasi hutangnya. Dengan demikian, risiko gagal bayar dapat dihindari. Perencanaan yang baik akan memberikan kenyamanan untuk kedua belah pihak. Peminjam dapat melunasi hutangnya sesuai kondisi keuangan dan peminjam hutang mendapatkan uangnya kembali. Selain itu, cara mengelola hutang yang baik juga bertujuan untuk meminimalisir semakin memburuknya kondisi finansial. Cicilan utang bulanan seharusnya tidak melebihi 35% dari total pendapatan. Selanjutnya ada langkah perencanaan hutang. Perencanaan hutang adalah proses merencanakan bagaimana mengelola hutang dengan baik, dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu ada mengevaluasi kondisi keuangan Anda saat ini. Melakukan kondisi dengan memperhatikan kondisi terkini seperti kasus perkawinan, jumlah anggota keluarga, kondisi pekerjaan, usia, kondisi kesehatan, dan lainnya. Yang kedua ada menyusun tujuan keuangan Anda. Disusun tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, menyusun perencanaan keuangan dan alternatifnya. Untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan, perencanaan keuangan dapat berupa
kegiatan yang akan dilakukan, dan bauran produk keuangan yang akan digunakan. Dikaitkan dengan jangka waktu pencapaiannya. Yang keempat, melaksanakan perencanaan keuangan yang sudah tersusun dengan disiplin. Yang kelima, mereview dan menyempurnakan rencana keuangan secara periodik untuk menyesuaikan kondisi keuangan terkini. Kondisi keuangan seseorang bisa berubah, misalnya seperti lahirnya anggota keluarga baru, mengalami sakit yang membutuhkan biaya besar, dan terganggunya sumber penghasilan keluarga, meningkatnya pendapatan secara signifikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada resiko hutang berlebih. Hutang berlebih dapat memiliki sejumlah risiko serius yang dapat mempengaruhi keuangan dan kesejahteraan seseorang atau perusahaan. Beberapa risiko utama termasuk: yang pertama ada beban bunga yang tinggi. Jika hutang dikenakan tingkat bunga yang tinggi, pembayaran bunga bulanan dapat menjadi beban yang berat dan dapat menguras pendapatan. Yang kedua, ketidakmampuan melunasi hutang. Jika peminjam tidak dapat membayar hutang, hal ini dapat menyebabkan masalah serius, termasuk kehilangan aset yang dijaminkan dan menurunkan kredit pribadi atau kredit perusahaan. Yang ketiga ada stres finansial dan psikologis. Hutang berlebihan dapat menciptakan stres finansial dan psikologis yang signifikan. Mempertahankan pembayaran hutang dapat mengganggu kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Yang keempat ada pembatasan keuangan. Hutang yang besar dapat membatasi fleksibilitas keuangan seseorang atau perusahaan. Ini dapat menghambat kemampuan untuk menginvestasikan uang atau merespon perubahan ekonomi. Yang kelima, jika hutang dijamin oleh aset tertentu, ketidakmampuan membayar dapat menyebabkan kehilangan aset tersebut. Ini bisa termasuk rumah, mobil, atau properti lainnya. Yang keenam, tingkat bunga variabel. Jika hutang memiliki tingkat bunga variabel, maka perubahan dalam tingkat bunga dapat meningkatkan pembayaran bulanan dan menambah beban keuangan. Dampak pada hubungan pribadi atau bisnis, hutang berlebihan, dan juga dapat memengaruhi hubungan pribadi atau bisnis. Tekanan keuangan dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga atau dengan mitra bisnis. Selanjutnya ada ketidakstabilan ekonomi. Secara makro, tingginya tingkat hutang dalam suatu ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Jika banyak orang atau perusahaan mengalami kesulitan keuangan, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir ada penting untuk meminimalkan risiko-risiko ini dengan manajemen hutang yang bijak, termasuk pemilihan jenis hutang yang tepat, perencanaan anggaran, dan pembayaran tepat waktu. Jika seorang perusahaan mengalami kesulitan keuangan, konsultasikan dengan ahli keuangan dapat membantu menemukan solusi yang tepat. Terima kasih. Sebelumnya, jika saya ada salah, saya minta maaf. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.